Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman semuanya, alhamdulillah amin. Pagi ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan coba cek kehadiran kalian, ya. Agustini ada? Ya. Putri, Adinda Putri Melati, Alif Haidar. Alif Haidar ada? Oh ini ya, Alif Haidar tuh izin ya? Alif Haidar? Apa? Enggak ada ini kok. Ya tapi kalau nggak salah dari wali kelasnya dia izin untuk sepak bola. Ya, ada suratnya dari Pak Adam kan? Ya, oke. Baik, kamu dicatat nanti ya ini izin ya. Kemudian Alwan Ardin, Aprianto, ya. Bunga Lestari, saja. Denisa Arasati, oke. Dio Alif Ramadan, Siti Nurjana, sakit. Salvia Khalifah, sakit juga. Vanessa Alexandra Rosidi, ya. Istri Ayulita, ya. Ya, baik kalian semuanya. Ya. Alhamdulillah yang bisa hadir itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian diberikan rezeki kesehatan, ya. Kemudian bagi teman-teman kita yang saat ini tidak hadir di kelas, ya, entah itu karena izin atau sakit, yang izin kita doakan semoga segala urusannya lancar. Ya. Yang sakit kita doakan semoga sakitnya segera sembuh dan sakitnya menjadi penggugur dosanya dan memberikan kenikmatan setelahnya. Ya. Amin. Ya. Baik semuanya, tetap semuanya jaga kesehatan karena kondisi saat ini cuacanya sudah mulai terjadi pancaroba. Ini bulan September ya, ini mulai terjadi pancaroba. Dari kesehatannya karena pasti cuacanya akan panas, dingin, kemudian terik, hujan seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan agar seluruh aktivitas kita bisa terjaga. Baik teman semuanya, Bapak ingin tahu bagaimana kondisi kalian untuk pembelajaran hari ini, ya. Oleh karena itu, ya, untuk mengukur kesiapan pembelajaran kalian pada kesempatan kali ini, silakan coba kalian scan barcode yang ada di depan. Ya, silakan. Bisa terscan ya. Oh, mana caranya kok? Cara scan-nya ada scan barcode enggak? Sudah bisa? Iya betul, itu link ya. Sudah buka meta. Enggak bisa. Mana? Iya betul, tunggu dulu ya. Oke, tunggu dulu ya. Sudah ada yang sudah bisa? Ada yang tahu nggak cara scan barcode di Samsung? Kalau peralatan mana? Bisa nggak? Nggak bisa? Bisa. Coba ini gimana scan-nya dah? Bisa semuanya? Bisa? Bisa ya? Oke. Baik ya. Nah, sudahnya silakan buka linknya ya. Ini barcode ini link untuk ke Mentimeter ya. Mentimeter ini adalah survei ya, aplikasi untuk survei. Yuk kita akan mulai ya surveinya. Kita lihat. Masuk ke sini kan kalian? Ya, oke. Ya. Kita akan coba buka Mentimeternya. Ya. Baik, pertanyaan pertama sudah muncul nggak pertanyaannya?
Apa pertanyaannya? Oke, ya silakan dijawab. Tuh, nggak ada yang menjawab 2 orang. Ya, bebas ya. Silakan sesuaikan dengan kondisi kalian sejujurnya saja. Ya, coba sih, yang berapa lagi? Sabar. Mana jam 3.40? Waduh, oke. 22.45, 23.22. Iya. Oke, baik ya. Safira benar jam 3.40. Kenapa? Siangnya tidur. Asal. Habis subuh ketiduran. Kemudian sebagian besar di jam 20 dan jam 21 atau jam 22. Oke ya. Ini adalah waktu tidur kalian ya. Wah, ya. Oke, ada lagi jam 3.37. Toh, bener toh? Jam 3.37. Nah, udah. Iya. Keluar toh, kenapa tidur jam segitu? Gara andai gue saya mau di samping di sekitar rumah kamu ada. Bapak mana? Emang tidur di mana? Ya, tapi izin sama orang tua. Semalam tidur di siapa? Di rumah siapa? Di rumah bibi atau di rumah bibi? Bukan di rumah teman, bukan? Itu bibi punya anak, Pak. Bibi punya anak, ya terus. Oh ya, menjagai bibi yang baru melahirkan. Maksudnya? Oh anaknya, oh dia masih kecil. Udah besar. Ya, baik kata ya. Itu apa? Rasa empati yang terjaga untuk kamu terhadap keluarga kamu, terhadap bibi ya, karena dia punya anak yang seusia kamu, jadi kamu menemani anaknya, ya. Tapi jangan juga gara-gara kamu nginep di situ, anaknya bibi jadi tidak bisa tidur juga, ya. Iya. Karena kalau menemani boleh, tapi kondisikan dalam kondisi yang baik, ya. Baik ya, responnya jam 21, jam 22 itu cukup ideal. Pertanyaan berikutnya adalah coba kalian jawab berikutnya. Nah, muncul nggak? Nah, tadi tidurnya jam 20, ada yang tidur jam 21, ada yang tidur jam 22, ya. Bahkan ada 2 orang tadi yang tidurnya jam 3 pagi lewat, ya. Coba kita lihat bangunnya. Jam 5, jam 4 lewat. Masa bangun jam 22? Siapa yang jam 22? Kamu kan bangun jam 22? Ya. Siapa yang bangun jam 22? Ya. Kenapa bangun jam 22? Siapa yang jam 22? Oh, ini. Ya kapan nih? Oh, salah. Kirain jam tidur. Kirain jam bangun. Ya. Baik ya. Ya, jam 4 dan jam 5 ya rata-rata. Jadi kalau kalian tidur jam berapa? Jam 21 ya. Tidur jam 21, kemudian bangun ya jam 4, berarti berapa jam kalian tidur? 7 jam ya, 7 jam. Dari jam 9 malam sampai dengan jam 5 kan? Ini berapa jam? 8 jam ya, ya. 8 jam itu durasi tidur yang cukup ideal ya untuk kalian, usia kalian yang masih dalam akhir masa pertumbuhan ya. Akhir masa pertumbuhan karena sebentar lagi kalian lulus SMA 20 tahun itu mungkin ada beberapa yang pertumbuhannya sudah mulai melambat atau bahkan sudah tidak tumbuh lagi ya. Nah baik, jaga kondisi tidur ini karena
kualitas istirahat kita juga bisa menentukan kesehatan kita. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Coba. Baik ya. Alhamdulillah. Hampir semuanya menyebutkan bahwa kalian mengetahui mata pelajaran pertama dan kedua yang akan dipelajari hari ini, geografi jam pertama dan keduanya. Kemudian jam selanjutnya itu adalah bahasa Inggris tingkat lanjut, benar? Nah, oke, ya, alhamdulillah. Artinya kalian sudah bisa mempersiapkan diri dari rumah sebelum berangkat ke sekolah dengan melihat jadwal, dan mudah-mudahan kalian membawa buku sesuai dengan jadwal tersebut. Bawa bukunya nggak? Oke, ya, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya, ya. Oke, nah, silakan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya. Bebas ya, biasa aja. Oke, ngantuk. Nah, semangat, alhamdulillah. Oke, ya. Ini yang ngantuk pasti yang tidurnya jam 3.40. Sapira ya, ngantuk nggak ngantuk ya? Sapira ngantuk nggak sekarang? Oh biasa aja, nggak ngantuk. Oh iya, oke. Luar biasa, tapi Bir, hati-hati ya. Kalau sekarang belum ngantuk, tapi nanti takutnya ngantuk. Siangnya ya? Ah iya, ya. Tapi sekarang tolong Sapira tahan dulu ngantuknya. Ya, bolehlah munduran lenyap gitu ya. Nah, ya. Munduran sedikit ya. Nanti kamu boleh makan dan minum minuman yang berenergi, entah kopi atau minuman teh ataupun apa ya, manis ya. Oke. Biasa aja, semangat sedikit. Wih, jantung semangat banget toh. Jelas ya? Padahal kamu tidur jam 3 ya? Apa yang membuat kamu semangat toh? Apa yang membuat kamu semangat? Wih, semangat belajar. Wah, luar biasa ya, ya. Oke. Baik ya, ini banyak yang semangat bukan semangat tapi semangat benar. So, Kaina, coba yang sendirian duduk dulu berdua. Coba siapa? Eka atau kamu dari saya yang pindah, mereka yang pindah duduknya. Sampai tidak bisa pindah dulu, ya. Nah ini sendirian gimana nih? Ya, nah coba namanya nih kalau kesini aja sambil salam. Ya. Baik ya. Coba punya tangan kanan. Angkat tangan kanannya. Ya. Yang sebelah kiri tangannya turunkan. Maksudnya yang orang yang sebelah kiri. Orang yang sebelah kanan tangannya turunkan. Nah, yang sebelah orang yang sebelah kiri tangannya angkat, tangan kanan. Lunas turunkan sambil aja. Yang kiri tuh, ya kan? Tangan apa? Tangan kiri. Ya, tangan kanan. Ya. So, sekarang tangan kalian tepukan ke pundak teman kalian yang sebelah kanan. Nah, ayo diam dulu. Ayo diam dulu. Itu aja. Oke, ya. Nah, ikutin. Ya. Guys. Kamu harus bangun, guys. Kamu harus semangat, guys. Hari ini kita belajar. Kita harus mempersiapkan masa depan. Supaya masa depan kita cerah. Supaya kamu sukses dunia akhirat. Oke, sekarang orang yang kanan angkat tangan kirinya. Tangan kiri, siapa tangan kiri? Tangan kirinya. Angkat tangan kirinya. Tangan kiri, mana tangan kiri? Nah, sekarang itu teman kalian yang sebelah kiri. Punggungnya. Ya. Oke, ikutin. Oke, guys. Kita harus siap belajar. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita siap untuk masa depan yang cerah. Semangat ya guys. Oke, kamu tahan dengan semuanya. Ya, oke ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sudah bisa
sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi. Apa saja materinya? Ya, yang pertama masih ingat materi ini? Konsep wilayah. Ya. Wilayah itu apa? Wilayah adalah tempat yang memiliki karakteristik tertentu. Iya, betul. Wilayah itu adalah tempat yang memiliki karakteristik tertentu yang bisa dibedakan dengan tempat yang lainnya, yaitu wilayah. Selanjutnya, kita sudah membahas tentang klasifikasi wilayah atau jenis wilayah. Bagi wilayah ya, ada wilayah apa saja? Satu, wilayah. Dua, oke, ada wilayah formal, ada wilayah fungsional, ya. Coba kalau misalkan Kecamatan Rumpin itu wilayah apa? Kecamatan Rumpin wilayah formal, ya. Apa itu formal? Itu wilayah adanya keseragaman, betul, ya. Kalau fungsional wilayah yang terbentuk dari fungsi atau tujuan tertentu. Contoh wilayah fungsional apa? Kalau terminus formal atau fungsional? Kawasan hutan pinus formal atau fungsional? Karena dia ada keseragaman. Oke, contoh yang fungsional apa? Kawasan hutan konservasi, betul Kak Ayu, ya. Hutan konservasi itu ada tujuan, ada fungsi tertentu, ya, sehingga daerah itu, tempat itu disebut kawasan atau wilayah fungsional. Yang selanjutnya, ya, kita sudah membahas pola keuangan, kan? Ya, ada pola keuangan apa saja? Satu, apa? Pola keuangan konsentrik, bentuknya kayak gimana? Melingkar-lingkar, ya. Oke, ayo yang lainnya banget buku catatannya, silakan kamu dibuka, ya. Oke. Ya. Kemudian coba pola keruangan yang terbentuk, ya, karena sudah ada jalan, ya, yang memadai dan sarana transportasi untuk bermigrasi. Maka pola keuangannya apa? Pola keuangan sektoral. Oke. Dalam pola keuangan kota, ya, itu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, ya. Nomor 1 disebutnya apa? CBD. Nomor 2 zona industri. 3 kawasan pemukiman penduduk kelas rendah. Kemudian 4 kawasan pemukiman penduduk kelas menengah. 5 kawasan pemukiman penduduk kelas tinggi. Oke, kawasan pemukiman penduduk kelas tinggi. Nah, ya. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk pembelajaran hari ini, ya, kita akan mencoba mencapai tujuan pembelajaran ini, ya. Coba baca semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah murid mampu menganalisis ketimpangan pembangunan kekotaan dan pedesaan di Indonesia berdasarkan faktor pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan fasilitas sosial dengan menggunakan kasus Rumpin di Kabupaten Bogor. Oke, baik ya semuanya. Ya, ini yang akan coba kita capai tujuan pembelajarannya. Jadi kita mencoba untuk menganalisis ketimpangan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Ya, menurut kalian kira-kira Rumpin ini desa apa kota? Desa. Oke, ya. Memang sebagian besar ciri kehidupannya adalah ciri kehidupan masyarakat desa. Ya, di antaranya adalah dominan sektor agraris dan sebagainya. Dia masyarakatnya masih guyup. Ya. Nah, kita akan coba menganalisis ketimpangan pembangunan perkotaan dan pedesaan, ya, berdasarkan faktor pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan fasilitas sosial. Tapi nanti, ya, kita akan studi kasusnya dengan menggunakan kasus yang terjadi di Rumpin. Coba Bapak tanya, dalam beberapa hari ini kalian mendengar kasus apa di Rumpin?
Apa? PT apa PT? Ya, PT ditutup. Ya, karena apa? Karena apa? Ya. Terus apalagi selain PT ditutup? Mobil apa? Tuh, Bar. Sama ya, bukan subur ya. Ya, kenapa? Mobil tambang nggak boleh lewat. Oke, baik ya. Nah, kita akan mencoba membahas hal tersebut sehingga pembelajaran kita hari ini berangkat dari masalah yang terjadi beberapa hari ini di tempat kita di Rumpin. Ya, nanti kita akan coba menganalisis masalah tersebut mulai dari kita memahami dulu masalahnya berdasarkan informasi yang ada ya. Nanti kita akan coba mencari data-data ya. Kalian coba mencari data kenapa sih masalah itu bisa terjadi dan kemudian kita akan mencoba memikirkan bagaimana solusinya terhadap masalah itu ya. Nah, tapi nanti sudut pandangnya kita tidak menggunakan sudut pandang politik. Ya, tidak menggunakan sudut pandang kepentingan salah satu pihak, tendensi tertentu pada pihak-pihak tertentu. Kita akan menggunakan sudut pandangnya berdasarkan faktor pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan fasilitas sosial. Tadi menurut kalian Rumpin ini desa apa kota? Desa. Desa. Padahal di Rumpin ini sebelah utara ini berbatasan dengan apa? BSD. Ya, BSD kota apa desa? Kota maju banget ya. BSD menjadi salah satu kota yang sangat maju yang ada di sekitaran Jabodetabek ya. Nah, untuk mendukung tujuan ini ya, silakan kalian scan dulu teorinya. Kita akan mencoba memahami terlebih dahulu teori untuk mendukung tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Silakan di scan. Terbuka nggak? Terbuka. Apa yang bisa terbuka? Linknya link apa? Ada link namanya itu Google Site. Ada ya? Bisa terbuka? Bisa ya? Nah, oke ya. Nah, itu ada web ya. Web sederhana dengan menggunakan Google Site. Di situ sudah Bapak masukkan bahan-bahan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini ya. Baik. Yang pertama ya, coba di situ di Google Site-nya ada teori tempat sentral, ada? Ada, ya. Silakan kalian simak dulu apa itu teori tempat sentral, ya. Yang pertama, yang bagian pertama, ini yang YouTube, yang YouTube. Nanti sekiranya ada yang perlu kalian catat di buku catatan, silakan langsung catat ya. Coba scan. Gak bisa. Iya yang tempat sentral. Ya. Oke, ada yang sudah? Baik ya. Coba siapa yang sudah selesai menyimaknya? Saya. Oke, baik ya. Sudah selesai ya? Tidak sama manis ya? Ya, oke. Coba
Ida dulu deh. Ida ya? Apa yang kita dapatkan dari video teori placenta? Agak kencang tak suaranya? Coba sebutkan aja. K3, K4, K7, betul ya. Yang termasuk K3 fasilitas sosialnya apa? Pasar, betul. Yang K4, ya apa? Apa? Lalu lintas, yang kencang suaranya. Ya, lalu lintas, betul. Dan yang K7 apa? Pusat pemerintahan. Ya. Teori tempat sentral ini dikemukakan oleh siapa? Walter Kristaller. Ya. Oke. Baik teman semuanya. Selanjutnya kita akan membahas tadi ya permasalahan yang terjadi di Rumpin ini. Ya. Nah, tadi kan di Rumpin ini kata kalian terjadi apa? Demo. Ya, terjadi mogok, ya, terjadi protes warga, ya. Nah, kemudian bahkan terjadi keputusan apa tadi? Penutupan PT, penutupan perusahaan-perusahaan tambang, ya. Nah, baik, sekarang Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok belajar. Satu kelompoknya ini 5 orang aja lah ya. Ya, 5 orang aja. Gimana? Iya, kita berhitung saja. Dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, pas ya. Ya, silakan. Kelompok 1 ada di sini. Ya, gabungkan mejanya ini. Ya, 6 meja, silakan digabungkan. Silakan buka dulu tempat duduknya. Berkumpul 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Ya. Ya, kelompok 2, 2 dengan 2. Sebelah sana. Ya. Yang 3 di sini, tengah sini. Ya, 4, 5. Baik ya. Bapak akan berikan lembar kerja untuk pembelajaran kalian. Ini diisi bersama-sama ya. Silakan. Kelompok 5, kelompok 4. 4 ya ini ya? Ya, oke. 3 ya. 3, 2, dan 1. Ya. Baik ya. Yang pertama. Ya, baik, coba perhatikan lembar kerjanya ya. Yang pertama adalah kita akan memahami masalah yang terjadi ya. Nah, oke. Di sini di lembar pertama ini ada identitas terlebih dahulu ya. Silakan kalian isi kelompok berapa, kelas apa, nama anggota kelompoknya siapa saja ya. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita tadi sudah diumumkan di awal tadi. Dan kegiatan pertama adalah kalian akan menyimak masalah yang terjadi. Baik ya, coba jelaskan dulu ya lembar kerjanya. Di halaman pertama ini ada identitas, kemudian ada kegiatan 1. Di kegiatan 1 kita akan memahami masalah. Ya, di sini kegiatannya adalah orientasi dan perumusan masalah. Jadi kita akan mengenali dulu masalah yang terjadi itu apa. Kalian nanti buka lagi Google Site-nya. Yang tadi scan barcode ya, Google Site atau web sederhana itu. Di situ ada di bawahnya itu masalah-masalah terjadi di Rumpin. Ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk bacaan. Nanti kalau kalian simak ya. Kemudian tuliskan ya di sini ya. Temuan 3 temuan masalah yang terjadi yang ada dalam website atau video di Google Site tersebut. Ya, dalam bacaan atau dalam video tersebut. Masalahnya tuliskan temuan 1, temuan 2, dan temuan 3 apa saja ya. Selanjutnya kalian merumuskan hipotesisnya ya. Mengapa masalah ini terjadi? Ya, menurut kalian itu bagaimana? Oke, bisa dipahami? Aktivitas 1, kegiatan 1 bisa dipahami? Bisa ya?
Kegiatan duanya, perhatikan di halaman keduanya. Di sini ya. Nah, kita akan membahas, menganalisis ketimpangan yang terjadi ya. Di sini ada tabel ya. 5 faktor yang tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan fasilitas sosial. Kalian cari data yang sevalid mungkin, data yang sebaik-baiknya, bisa dari website ya lembaga pemerintah, BPS misalkan, atau dari website misalkan pemerintah Kabupaten Bogor atau pemerintah Kecamatan Rumpin, atau dari surat kabar elektronik yang terpercaya ya, yang sudah mainstream gitu ya. Nah, kemudian kalian tuliskan ketimpangannya, misalkan pendidikan, tingkat nilai guru, ketersediaan sekolah, daya rata UN atau indeks prestasi dan pengembangan manusia, dan komponen pendidikan. Di Rumpin bagaimana? Bandingkan dengan di Bogor yang agak kota. Ya, seperti apa? Kita ini Kabupaten Bogor, tapi menjadi wilayah Kabupaten Bogor ya, yang tidak sama perkembangannya dengan wilayah kabupaten yang lainnya seperti Cibinong, kemudian juga daerah-daerah Citayam, Bojonggede ya, sekitaran Pemda ya, itu berbeda dengan perkembangan yang terjadi di wilayah kita di Rumpin ini. Tuliskan di Rumpin bagaimana, di daerah perkotaannya bagaimana, kemudian kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi seperti apa ya. Oke, selanjutnya di kegiatan 3 ya, ada kegiatan 3 seperti ya ini. Nah, oke, menurut kalian ya, coba kalian analisa berdasarkan data yang kalian temui, berdasarkan masalah yang terjadi ya. Ini ada faktor sebab akibatnya enggak dari masalah yang terjadi dengan data yang kalian temui tadi? Ya, apakah hal tersebut menjadi faktor sebab akibat? Ya, tulis di sini. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah kalian rumuskan solusi untuk masalah yang terjadi tersebut. Ya, berdasarkan masalah yang terjadi, analisis ketimpangan, maka menurut kalian solusinya itu seperti apa? Ya, nah di sini solusinya bisa untuk pemerintah Kabupaten Bogor atau rekomendasi untuk masyarakat Rumpin sendiri. Oke, kalau sudah bisa dipahami, ya mari kita mulai kegiatan kita untuk menganalisis masalah dan menganalisis data hingga kemudian kalian bisa mengemukakan solusinya. Selanjutnya di akhir kalian harus bisa mempresentasikan hasil analisis kalian. Bisa dipahami? Ya, silakan dimulai ya. Oke. Ya. Google Sheet itu masih terbuka nggak? Masih, ya. Google Sheet-nya ini di sini. Nah ini ya, ini ada video ya, silakan kalian tonton videonya ya. Kemudian ada masalah-masalah yang ini, masalah kita mungkin klik linknya, tinggal klik linknya ya. Ya, enggak, silakan dimulai ya. Ya, kegiatan duanya itu banyak. Ya, boleh kalian bagi dua dulu, ada yang kegiatan satu dan kegiatan dua. Nanti kegiatan tiganya rembukan. Ya, 2 orang kegiatan 1, 3 orang kegiatan 2. So, biar cepat cari datanya ya.
jadi nggak? Apa? Apa lu nanti? Iya, tapi dari 2 minggu yang lalu Pak ngomongnya. Pengulangan ya. Iya, kemarin kan kasih kelompok nggak? Oh. Iya, masih ngomong ulang. Yang lalu. Ngomong kemarin. Ya, langsung tulis. Ya, cepat ya. Ya. 15 menit ya. 15 menit langsung ya. Oke. Segera lakukan pengerjaannya, lembar kerjanya selama 15 menit ya. Bisa share lagi internetnya. Datanya bosannya. Tulis ini aja, malam. Kalau nggak tulis alamat linknya doang. Gimana? Pakai ke siapa ya? Apa? Karena itu tadi ya. Ayo ada nggak? Ayo, oh ada nggak kirim? Linknya. Ada ya, kamu share linknya. Biar nggak usah scan ini, biar langsung scan ini. Sok ya, jadi supaya kalian bisa memahami nih. Karena beberapa kali kemarin kejadiannya ada di jalan, demo beberapa tempat, ya. Coba kalian pahami dulu, ya sebetulnya apa sih masalah yang terjadi itu. Dan kemudian coba kita ambil dari sudut pandangnya, hal ini terjadi karena ketimpangan, perbedaan fasilitas sosial, perbedaan pendidikan atau yang lainnya. Ya, so dimulai ini. Ini ganti baju juga artinya. Biar yang materialnya yang lama soalnya di kegiatan 2 mencari data. Ini. Kegiatan 2 apa?
Kita dulu kan. Nah. Iqbal, kegiatan saya coba tuliskan sama masalah yang terjadi apa. Gas 10 menit lagi ya. Absen, daftar hadir siswa dikasih di siapa? Daftar hadir absen. Anes, ya. Nanti kasih Bu Rena di laptop.
Kelompok 1, kegiatan 1 sudah terisi sebagian. Oh, tapi udah ya. Oke, ya. Kelompok 2, kegiatan 1-nya sudah baru separuh. Ya. Kelompok 3, kegiatan 1-nya udah Bang. Ya, yang solusinya apa? Hipotesisnya. Kelompok 4. Kelompok 4 tinggal hipotesis. Tapi kalau kegiatan 2-nya udah usah diisi ya. Kelompok 5 kegiatan 2-nya, kegiatan 1-nya udah lagi. Udah. Nah, ya, oke, baik. Lagi. Setelah ini langsung semuanya presentasi ya. Ya, baik semuanya, setelah kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing ya, mari kita presentasikan ya hasil diskusi kalian terkait dengan ketimpangan yang terjadi ya di Rupin dengan berdasarkan kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi di Rupin. Baik ya, kita ada yang mau mengajukan, siapa yang penampilan pertama? Atau kita menggunakan WLO saja? Baik ya, kita akan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Penampil kelompoknya kita akan acak dengan menggunakan speed rail ya. Kita akan putar ya. Kelompok ya, oke, kelompok 4 ya. Maka kelompok 4 silakan ya. Kasih semangat tepuk tangan kelompok 4. Ya, kelompok 4. Semangat Bang Budi. Sini. Di atas. Baik, teman-teman, mohon perhatiannya. Di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Rudi sebagai moderator. Sebelum melanjutkan ke materi, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras nih. Jadi saya akan membacakan materi pertama. Saya Selebihnya mohon maaf, kelompok kami izin undur diri dari presentasi kali ini. Sebelum kita pamit, undur diri, kita membaca alhamdulillah.
Lebihnya mohon maaf. Ya, baik ya, itu dari kelompok 4. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan. Ya, presenter. Presenter berikutnya duduk. Nomor 2. Ya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Penutupan usaha pertambangan memicu aksi demo masyarakat sekitar karena adanya ketergantungan usaha terhadap pertambangan. Rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Bogor atau Provinsi Jawa Barat. Tindakan: membuat jalur khusus mobil tambang. Tujuan: agar mobil tambang dan masyarakat tidak menyatu di lingkungan yang sama, sehingga meminimalisir kecelakaan akibat mobil tambang, polusi, macet, dan bahkan kerusakan fasilitas sosial. Rekomendasi untuk masyarakat lebih lokal. Tindakan: memanfaatkan sumber daya alam, misalnya menggunakan tempat wisata atau tempat rekreasi. Tujuan: agar masyarakat di sekitar bumi tidak berbentuk ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan jasa marga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kelompok 3? Oke. Baik ya. Dua kelompok. 3 kelompok lagi ya. Kelompok ini. Kelompok 1. Suaranya lebih keras ya. Lebih keras. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kegiatan 1, orientasi dan pengusahaan khas alam yang akan dibacakan oleh sebelumnya perkenalan. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita membacakan pasal pengenalan terlebih dahulu. Tabungan sebab akibat pendidikan, sekolah lebih sedikit, fasilitas kurang lengkap, dan dana pengajar terbatas menyebabkan kualitas pendidikan rendah dan angka putus sekolah lebih tinggi. Kesehatan, akses puskesmas, rumah sakit terbatas, masyarakat sulit memperoleh layanan kesehatan, fasilitas sosial, transportasi umum minim, akses ke pusat kota sulit, ekonomi terhambat. Rekomendasi solusi: tindakan: meningkatkan infrastruktur pendidikan, jalan, dan transportasi umum agar akses desa kota lebih mudah. Menambah fasilitas dan kesehatan, membangun SMA, SMK, menambah puskesmas, tenaga medis. Tujuan: mengurangi kesenjangan desa kota, meningkatkan IPM, dan mempercepat wilayah pembangunan wilayah terpisah. Rekomendasi untuk masyarakat lokal. Tindakan: aktifkan pendapat bersama. Tujuan: meningkatkan kualitas hidup, kemandirian ekonomi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum dihadiri, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjut ke kelompok 3. Ya, ada. Ya. Oke. Kelompok 3 tadi ada. Ya. Semoga bisa bagus. Ya. Kembali lagi ke yang Google Sheet tadi di handphone kalian, ada? Masih terbuka nggak? Ya. Kita akan coba buktikan kalian barusan itu bisa menyimak atau tidak presentasi dari masing-masing kelompok tentang hasil diskusinya, dan juga bagaimana kalian bisa memahami dan kemudian bisa menganalisis masalahnya dan kalian paham terhadap analisis yang kalian lakukan. Maka silakan kita akan masuk ke quiz ini ya. Setiap orang silakan langsung bergabung dalam quiz ini. Maka ya, silakan kita akan langsung ya. Boleh kalian masuk ke Kahoot namanya ya. Kahoot. Dan ini kita akan tentukan kelompok mana yang paling memahami dan paling bisa menganalisis terhadap masalah dan membuat solusi untuk permasalahan tersebut. Silakan masuk Kahoot atau scan barcode-nya dan kemudian masukkan game pin-nya angka-angka tersebut. Dia silakan. Oh, Ayu udah masuk. Silakan yang lainnya. Kalian pernah menggunakan Kahoot? Belum? Ya, ya, semuanya itu. Ya, kalau nggak bisa di scan, kalian tulis aja Kahoot di situ. Kahoot. Bisa toh? Coba lihat. Oh iya ding, di mana sih? Oh iya ding, ya. Apa yang lainnya yuk? Ya. Baik ya, udah pernah belum main ini? Belum. Ya, baik ya. Jadi nanti soal akan tampil di monitor dan kalian menjawabnya melalui handphone kalian. Ya, nanti ya akan ditampilkan siapa yang jawabannya paling cepat tapi benar. Ya, dan nanti akan diakumulasi di akhir siapa yang akan menjadi juaranya. Ya.
Sudah ya? Baik, kita mulai. Ya, siap pertanyaan masing-masing? Ya, soalnya di sini. Ya, ini waktunya cepat. True or false, benar atau salah? Rumpi merupakan daerah pertambangan batu dan pasir. Oke. Kita lihat. Mas ya. Skor tertinggi adalah imbang. Ya. Mas ya. Nomor selanjutnya. Asing. Benar. Pertambangan di Rumpi tidak ada yang bermasalah secara administratif. Baik, sebagian besar salah. Kita lihat siapakah yang bisa menjawab dengan baik dan benar. Masih Iqbal. Oke, ya. Lanjut. Ya. Gubernur Jawa Barat melakukan penutupan secara permanen untuk semua tambang di Rumpi kemudian ada pajak. Oke, ya. Kita lihat. Benar tidak tutup permanen? Ya, harusnya tutup. Ya, Gundling menyusul. Kita salah tulisannya. Lanjut, berikutnya. Sekarang kuis ya, memilih jawaban. Ada 4 pilihan. Penutupan tambang di Rumpi, Cibodas dan Tahun Pajak dilakukan mulai tanggal. Oke, ya. Dari penutupannya dari sejak tanggal. Kita lihat siapa hasil ini. Oke. Lanjut. Ya. Nah, nanti ada kumulasi skornya. Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah di Rumpi. Jadi masalahnya itu karena jam operasional ya yang mengganggu aktivitas warga. Kita lihat. Panes. Iya, oke. Ya. Lanjut. Masih ada masalah? Penutupan tambang membuat kerugian bagi sebagian masyarakat. Oke. Benar ya? Oke. Siapa yang merasa dirugikan? Warga? Penutupan? Supir. Apalagi? Ganjur. Ya. Baik. Kita lihat siapakah penjawab terbaik? Masih Panes. Ya. Lanjut. Masih ada. Salah satu upaya terhadap permasalahan tambang di Rumpi yaitu masih ada yang jawab gitu. Iya, betul ya. Menerapkan aturan operasional yang dibuat jalur khusus truk tambang ya, salah satu upayanya. Oke, lanjut. Kita lihat dulu siapa? Masih Panes ya. Oke, ya. Ayo yang lainnya segera.
yaitu gubernur dan tanggung jawab atas kehidupan masyarakat. Oke, ya, jawabannya adalah benar, ya. Oke, jadi ada tuntutan. Kita lihat. Ya. Bisa sekali. Oke, mana yang jawab salah baru saja? Jauh. Oke, ya, kita masih tenang, masih ada 2 nomor. Masih ada 2 nomor. Ya. Salah satu faktor menurut usaha pertama adalah karena masalah IUP. Izin usaha pertambangan. IUP. Ya, oke. Betul ya. Jadi yang permasalahan itu adalah karena masalah IUP. Ada banyak tambang yang izin usaha pertambangannya belum terang. Ya, kita lihat siapakah penjawab terbaik. Masih Denisa, ya. The last question. Pertanyaan terakhir. Oke, ini berdasarkan teori tempat sentral. Ya. Mana yang lebih efektif untuk membangun sulfit dibandingkan metode yang lainnya? Ya, kenapa pembangunan jalan tol? Karena Pak, kalau jalan ini mah hubung. Hubungkan dengan teori tempat sentral. Tadi jalan atau maksudnya lalu lintas kan? Lalu lintas K4, sedangkan perumahan nggak ada. Pasar K3, mall pusat perbelanjaan K3 itu pusat perbelanjaan ke pasar ya. Oke. Jadi di antara pilihan ini yang pilihan hierarki tertinggi itu adalah pembangunan jalan tol ya. Baik, kita lihat siapakah penjawab yang terbaik. Podiumnya berdasarkan akumulasi. Ayo. Berikan Rizi. Berikan satu siapa? Denisa. Denisa. Ya. Baik ya. Oke ya. Ya. Baik ya, tentunya itu adalah pemahaman kalian terkait dengan pertanyaan di Rumpin. Iya. Baik, semuanya kita akan coba refleksikan demikian pembelajaran kita tentang analisis masalah yang terjadi di wilayah Rumpin ya. Sekarang kita refleksikan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Silakan angkat tangan siapa yang akan menjawab yang pertama ya. Apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran hari ini? Yuk, siapa? Oke. Kita melakukan pembelajaran apa saja hari ini? Ayo, coba. Ya, Rahayu. Oke. Rahayu. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis wilayah yang ada di Rumpin. Maksudnya kayak dari pertambangannya, ekonominya, terus dampak penutupan pertambangan kepada masyarakat itu seperti apa gitu. Oke, ya, ada lagi ketimpangan. Iya. Ketimpangan belajar ya? Iya, ketimpangan. Iya. Oke, baik ya. Ini oke, terima kasih untuk Rahayu. Ya. Yang kedua, bagaimana perasaan yang terjadi dalam pembelajaran hari ini? So, ya. Siapa? Ayo, silakan. Ayo. Rahayu lagi. Kita ganti dulu. Ya, yang lainnya. Ayo siapa? Oke, Pak. Nah. Ya. Perasaan yang terjadi dalam pembelajaran hari ini Seru. tegang Tegang. dan juga soalnya baru pertama kali kayak gini.
Rahayu lagi. So, silakan Rahayu. Hal baru yang saya dapatkan daripada pembelajaran ini, teman-temannya luar biasa berkontribusi dalam mengerjakan ini semua. Biasanya kan kayak merasa sendiri gitu, sekarang alhamdulillah sudah bantu. Oke, jadi ada kolaborasinya ya. Oke, tepuk tangan untuk Rahayu. Terakhir, ya. Apa yang akan Anda lakukan di masa depan dari hasil pembelajaran hari ini? Ya. So, pembelajaran hari ini untuk masa depan kalian itu bagaimana? Ya. Yuk, gantian yang lainnya. Ya, Tidak akan ada penilaian. Ya, semua pun. Oke, Bang. Berdiri, Bang. Berdiri. Oke. Ya. Sama. Ingin membangun sekolahan yang lebih Apa gimana, Bang? ingin membangun sekolahan yang lebih banyak agar orang-orangnya berpendidikan. Oh, ingin membangun sekolah yang lebih banyak di Rupin agar orang-orang Rupin lebih berpendidikan. Oke, tepuk tangan untuk Sabar. Sabar Rupin Pendidikan. Ya. Ya. Terima kasih atas pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Bahwa kita sudah mempelajari masalah yang terjadi di Rupin. Kalian juga sudah mulai menganalisis masalahnya dan kemudian sudah mulai memikirkan solusinya. Tadi salah satu di antaranya adalah ketika masalah yang terjadi mungkin masalah pendidikan, tingkat pendidikan kita yang belum cukup untuk menghadapi kenyataan dunia yang sedang terjadi saat ini. Makanya kata Sabar, kita harus membangun banyak sekolah di Rupin ini agar masyarakat Rupin pendidikannya lebih tinggi. Ya, Pak ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kemudian demikian pembelajaran hari ini dan pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan materinya pada pembahasan kerjasama antar negara. Kalau sekarang kita berbicara Rupin, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan kembangkan lagi gimana kita membahas permasalahan antar negara dan kerjasama yang bisa dibangun. Ya, perhatian kalian semuanya dalam pembelajaran ini, partisipasi aktif kalian mudah-mudahan menjadikan kalian memiliki ketangguhan dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Ya, Bapak ucapkan terima kasih dalam bentuk video ini. 感谢各位同学的积极参与，下次会议再见，保持精神。Thank you for the active participation of all students. See you in the next meeting. Keep up the spirit. Terima kasih atas partisipasi aktif semua siswa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Oke, terima kasih semuanya.